Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Pemirsa, Indonesia punya peran strategis dalam G20 untuk mendorong penyelesaian permasalahan dunia, terutama yang berkaitan dengan krisis pangan dan energi. Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UB, Andi Fefta Wijaya, yang menyampaikan dalam upaya penanganan krisis pangan dan energi, Indonesia seharusnya punya model untuk penanganan krisis di dalam negeri, sehingga bisa digunakan sebagai prototipe di negara lain. Nah, ketika menjadi presidensi itu berarti kita menjadi tuan rumah dan kita mengusung agenda-agenda dan tema-tema apa aja yang penting kita tentukan di dalam pembicaraan itu. Nah, saat inilah makanya Indonesia punya peran strategis ketika Presiden Jokowi ini menjadi presidensi untuk G20 ini, dan juga apalagi dalam kasus yang saat ini melibatkan perang antara Rusia Ukraina, ini juga menjadikan posisinya juga cukup penting untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dunia. Ya, jadi untuk krisis pangan dan energi ya, memang itu harus ada komitmen ya dari seluruh negara bagaimana mengatasi krisis pangan dan energi ini. Ya, untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia, tentunya kita harus menyelesaikan juga problem yang ada di dalam negeri kita, terutama krisis pangan dan krisis energi. Nah, sehingga nanti kalau kita punya model yang efektif atau bagus dalam menangani kebijakan energi dan kebijakan pangan, itu bisa dijadikan sebagai prototipe ya, atau sebagai model bagaimana penanggulangan itu di negara-negara lain, dan itu dikomparatifkan dan dijadikan program unggulan untuk negara-negara lain. Jadi intinya ya, kita harus juga menunjukkan kelebihan kita dalam mengatasi krisis pangan dan energi ini. Ya, kalau misalkan kita masih bermasalah, ya berarti kita akan meminta bantuan malah dari negara-negara lain yang punya best practice menyelesaikan masalah itu, ditransfer di negara-negara ini, begitu kurang lebih ya. Satu lagi penyanyi muda pendatang baru meramaikan industri musik di Indonesia. Zia Lasha meluncurkan single perdananya berjudul Mantan Temanku. Single ini merupakan karya dari maestro lagu Indonesia Melly Goeslaw. Saat promo single terbarunya di UB Radio, Zia menceritakan bahwa lagu ini sangat cocok untuk menemani pendengar yang sedang menikmati masa galau. Hai sahabat UB TV, aku Zia dan aku adalah pendatang baru di industri musik dengan single aku yang berjudul Mantan Temanku. Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang punya sahabat dan sahabatnya ini punya pacar. Pas mereka putus ini, mantan temannya ini tuh deketin dia dan dia tuh gelisah kayak, wah boleh nggak ya aku ngegas dan pacaran sama cowok ini, karena kan dia mantannya sahabat aku sendiri gitu. Kalau untuk genre dari lagunya ini adalah pop ballad. Dan konsepnya ini lumayan anak-anak sih, lumayan kisah galau yang relate ke remaja zaman sekarang. Seiring berjalannya waktu, kamu putus dengannya, dan kini kau sendiri. Cinta datang tiba. Mungkin untuk teman-teman yang relate, semoga bisa pakai lagu ini sebagai teman galau atau obat untuk kalian, atau apa ya, sebagai pengemas dari kisah yang kalian lagi alamin sekarang. Jadi pokoknya yang relate semoga bisa galau bareng sama lagu ini.
Yang terlibat di proses ini adalah alhamdulillah orang-orang yang luar biasa banget ya. Untuk komposernya ada Tante Meli, dan juga untuk mixing dan arrangement ada dari Oman Tauhud. Untuk vocal director ada dari Tante Rika Ruslan, dan untuk vocal coach aku ada Kak Naomi Lumbanggao. mantan temanku. Aku tak pernah Semoga single aku bisa menjadi single yang diterima baik oleh penikmat musik Indonesia, dan semoga karir aku lancar, dan semoga sebagai anak muda aku bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk jangan takut berkarya dan berkreasi. Seiring berjalannya waktu, kamu putus dengannya, dan kini kau sendiri. Pemirsa, Perkumpulan Komunitas Industri dan Vokasi Indonesia atau Perkivi telah melantik pengurus baru untuk periode 2022-2026. Sukirman selaku Ketua Umum Perkivi meresmikan pelantikan sekaligus memberikan sambutan pada acara webinar nasional berjudul Ketersediaan Lulusan Vokasi Menjawab Tantangan Ekonomi Nasional di Era Industri 4.0. Dalam sambutannya, Sukirman menyampaikan harapannya agar Perkivi dapat menjadi media informatif bagi seluruh lembaga vokasi dan perguruan tinggi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Berkehendak, atas berkat, hidayah, dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bergiat positif yang insya Allah memberikan dampak yang baik untuk kita semua. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasulullah Muhammad SAW, yang mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju terang benderang. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan di Zoom Room Webinar dan Deklarasi Organisasi Perkivi tahun 2022. Perkivi atau biasa disebut dengan Perkumpulan Komunitas Industri dan Vokasi Indonesia sebagai organisasi independen yang bergerak secara vertikal maupun horizontal berdasarkan permohonan notaris dan sesuai salinan akta nomor 18 tanggal 7 Desember 2020 telah ditetapkan tertanggal 5 Februari 2021 dengan nomor pendaftaran 6021020533310042 Perkumpulan Komunitas Industri dan Vokasi Indonesia atau Perkivi ditetapkan sebagai satu-satunya perkumpulan komunitas industri dan vokasi di Indonesia. Perkivi memiliki 4 stakeholder utama, yaitu PT Bisnis Digital Ekonomi atau PT BDE, Perkumpulan Teacherpreneurs Indonesia Cerdas atau PTIC, platform lowongan kerja yang bernama toplocker.com, kemudian tentunya perguruan tinggi vokasi, Universitas Tekom, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, atau lebih populer biasanya disebut dengan Budika, serta lembaga SMK di seluruh Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi aspek kehidupan, banyak mimpi, rencana, dan tujuan yang harus pupus maupun terhenti di masa tersebut. Tahun 2022 ini, kita tidak mau kembali lagi ke masa keterpurukan itu. Kita harus bangkit dan mewujudkan bahwa kita bisa menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan kita. Perkivi hadir untuk membantu menghidupkan kembali mimpi, tujuan, dan semangat itu. Kita percaya bahwa setiap karya yang dibuat oleh setiap individu maupun kelompok akan memberikan manfaat yang lebih besar dan luas jika diselaraskan atau dikombinasikan satu sama lain. Hasil yang optimal dan dampak yang signifikan akan terwujud ketika terwujudnya kolaborasi yang baik satu sama lain antara pihak internal dan eksternal Perkivi. Semangat,
berkolaborasi antar pengurus dan anggota akan tetap hidup dan berkembang sebagai nilai kehidupan sehari-hari Pertiwi. Sehingga tidak hanya soal bekerja sama, tetapi juga belajar bersama. Harapan kami melalui Pertiwi dapat menjadi media informatif bagi seluruh budika dan lembaga vokasi atau kejuruan. Kedepannya Pertiwi ini dapat digunakan sebagai sarana maju dan berkembang, sehingga mampu menjadi organisasi profesional dengan segala program yang akan dilaksanakan sebaik mungkin oleh seluruh lembaga vokasi di Indonesia. Muda dan berprestasi, itulah gambaran dari profil Muhammad Abizar Yusro, Raka Jawa Timur 2020 dan lulusan berprestasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2022. Lulus cum laude dengan IPK 3,89, sarjana hukum yang menekuni bidang hukum ekonomi dan bisnis ini telah mengantongi segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik. Ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan gitu. Aku percaya bahwa segala sesuatunya itu bisa diseimbangkan. Aku menyebutnya adalah pain and pleasure. Jadi istilahnya ada yang memang harus dikorbankan waktunya, yang mungkin orang lain itu harus bisa mendapatkan lebih, kita hanya mendapatkan sedikit. Tapi itu yang nantinya akan menjadi modal kita untuk mendapatkan hal yang lain seperti itu. Misalkan yang awalnya itu teman-teman yang bisa nongkrong tiap malam. Nah, aku pribadi harus membatasi itu gitu ya. Yang mungkin 1 minggu 1 kali seperti itu. Dan di sisi lain jadwal belajarnya yang harus lebih banyak seperti itu. Gak boleh tidur di bawah jam 9 dan harus investasi di beberapa macam kegiatan seperti itu. Kalau aku pribadi sih lebih ke arah self-motivated gitu ya. Aku punya plan dan aku punya rencana memang harus aku realisasiin. Misalkan dulu aku pengen menjadi seorang mahasiswa berprestasi ketika mahasiswa baru, ya akhirnya itu yang mendorong aku satu persatu untuk menapaki karir dalam kehidupan kampusku. Jadi ada beberapa persyaratan, misalkan harus memiliki prestasi akademik, non-akademik, internasional dan nasional, sehingga milestone inilah dan planning inilah yang memang aku perlahan satu persatu realisasikan. Sangat penting, karena ketika kita tidak memiliki latar belakang yang baik, tidak memiliki pengalaman, kita relatif sempit memiliki suatu relasi. Kita juga dilihat ketika nanti screening CV tidak memiliki pengalaman yang bisa dijual kepada perusahaan atau institusi tertentu seperti itu. Pun juga nantinya kita akan tertinggal ketika kita belajar dan berkompetensi dengan beberapa rekan kerja yang lainnya. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, sobat UBTV di rumah begitu ya, mari persiapkan ketika di kuliah gitu. Apapun yang ingin kita realisasikan, apapun yang ingin kita kuasai, silahkan lakukan gitu. Karena ketika nantinya sudah lulus, maka hasil daripada usaha pahit kita itulah yang nantinya akan menjadi buah yang manis untuk karir kita ke depan. Kehadiran 1030 Coffee and Eatery yang terletak di Jalan Puncak Borobudur G504 menambah deretan tempat ngopi asyik di Kota Malang, Jawa Timur. Saat memasuki area pelataran kafe, kita langsung disambut nuansa vintage di area indoor. Nuansa vintage makin terasa dengan hadirnya mobil Morris tahun 70-an di display di area kafe. Ini konsepnya adalah retro, vintage. Jadi ada barang-barang tua di dalam kafe ini. Yang dimana balik dari hobi sih, untuk membuat kafe ini konsepnya itu dari hobi pribadi. Suka barang-barang tua dan akhirnya pengen punya kafe yang nuansanya musik-musik jadul, terus isinya barang-barang bisa dibilang beberapa barang koleksi gitu. Dan sebetulnya beberapa barang-barang di sini adalah barang-barang koleksi pribadi yang akhirnya bisa dijadikan properti untuk pajangan di sini gitu. Ada beberapa menu makanan dan menu minuman yang menjadi signature adalah di sini makanan namanya beef butter rice. Itu ada nasi mentega, ada daging, dan ada telurnya di atasnya. Kalau minuman biasanya paling banyak es kopi susu sih, karena kebanyakan pasar di Malang sukanya sama es kopi yang nggak terlalu pahit, gitu. Kopi yang nggak terlalu pahit. Jadi kebanyakan es kopi susu sih, di mana-mana juga signature rata-rata es kopi susu. Ini dari tahun 2020 bulan Agustus, yang melatar belakangi adanya kafe ini adalah karena sebetulnya kalau pribadi nggak suka kopi awalnya, cuman suka yang namanya nongkrong dan ngelihat potensi di Malang untuk buat coffee shop itu sangat tinggi.
ada pasarnya, ada banyak orang yang suka ngopi dan nyari tempat buat nugas atau ketemu sama temen-temennya. Akhirnya tertarik banget buat bikin kafe. Pemirsa, produktivitas hasil pertanian saat ini sangat dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim. Beberapa varietas tanaman produktivitasnya turun menghadapi perubahan iklim. Dr. Suhartini dari Fakultas Pertanian UB menyampaikan bahwa menghadapi perubahan iklim ini bisa dilakukan dengan cara mitigasi dan adaptasi. Kalau rumah kaca di pertanian itu kan sinar matahari bisa masuk, tapi radiasi dari bumi tidak bisa keluar, terhalang oleh kaca. Sehingga suhu di dalam rumah kaca itu menjadi lebih hangat dibandingkan suhu di luar. Tapi kalau rumah kaca untuk pertanian kan itu teknologi untuk budidaya ya, sehingga untuk mengatur mengatur ini iklim di dalam rumah kaca itu, mengatur iklim ya, mengatur lingkungan lah gitu ya, sehingga itu untuk kepentingan budidaya pertanian. Nah kalau di bumi ini ya, kalau di lapisan atmosfer di situ ada gas-gas rumah kaca yang terperangkap, kemudian sinar matahari itu bisa masuk ke bumi, sedangkan radiasi dari bumi terhalang, nggak bisa keluar. Akhirnya kan suhu di permukaan bumi ini menjadi semakin hangat. Nah, itu dalam jangka panjang ratusan tahun suhu bumi itu meningkat terus itu, sehingga itu yang menyebabkan climate change itu, perubahan iklim. Nah, bagaimana menghadapi perubahan iklim itu ada dua kan, yang pertama itu dengan mitigasi dan yang kedua itu adaptasi. Mitigasi itu ya semacam pencegahan, caranya bagaimana? Ya mengurangi pencemaran itu. Contoh misalkan penggunaan bahan bakar fosil ya, bahan bakar fosil itu ya bahan bakar yang berasal dari fosil, batu bara, BBM ya, bensin dan sebagainya itu yang paling banyak mencemari atmosfer itu tadi, sehingga itu mesti harus dikurangi dan dialihkan ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan kan begitu, sehingga sekarang ada nanti ke depan ada mobil listrik, ada bahan bakar yang bioenergi yang berasal dari bahan-bahan yang lebih ramah lingkungan ya, dari sawit, dari kan ada program pemerintah B30 yang 30%-nya sawit, nanti B80 kayak gitu ya, bahkan B100. Jadi itu yang pertama dari itu. Kemudian yang kedua ya dari penebangan pohon ya, penebangan pohon itu akan melepaskan karbon kan gitu, sehingga itu bagaimana caranya ya kerusakan hutan itu diribuisasi kembali, karena satu-satunya yang bisa menyerap karbon ya, kalau salah satu gas rumah kaca kan karbon ya, satu-satunya yang bisa menyerap karbon itu ya tanaman melalui proses fotosintesis itu, tanaman yang berhijau daun ya, baik itu yang di permukaan bumi maupun di dalam laut, sehingga kita harus menanam pohon yang banyak kayak gitu. Dan itu salah satu contoh mitigasi lah. Yang kedua adaptasi itu bagaimana ya, beradaptasi dengan perubahan iklim itu. Misalkan kalau di pertanian ya mencari varietas-varietas tanaman yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim, terhadap perubahan iklim itu kayak gitu ya, yang tahan terhadap hama penyakit seperti itu. Nah, sehingga nantinya produksi pertanian itu bisa tidak terpengaruh kalau terjadi cuaca-cuaca ekstrim seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kok harganya bisa naik? Ya karena produksinya rendah ya, karena tadi banyak yang rusak tanaman. Kalau permintaannya tetap otomatis harganya akan naik seperti itu. Di kalangan masyarakat, ketika gigi sakit memang biasa untuk dicabut. Namun tahukah Anda bahwa sebenarnya ketika gigi sakit tidak boleh dicabut? Dosen FKG UB Yuni Nugraini menjelaskan bahwa sebenarnya ketika gigi terasa sakit tidak boleh dicabut, tetapi alangkah baiknya untuk diobati dengan obat pereda nyeri. Apa saja yang boleh dicabut? Nah, gigi yang berlubang tidak bisa ditambah lagi. Nah, kalaupun gigi tersebut rusak parah sehingga mahkotanya tadi habis ya, di bawah gusi istilahnya, nah dokter gigi akan nantinya kesulitan juga untuk membangun atau membuat suatu tambalan lagi yang utuh. Nah, karena sudah masuk di dalam gusi, jadi tidak bisa ya, sehingga nanti tambalannya tidak
tidak akurat, tidak kuat ya, tidak baik ya. Nah, oke. Kemudian kedua, gigi goyang. Gigi goyang yang disertai dengan infeksi yang sudah bolak-balik kontrol ke dokter gigi tapi infeksinya terus, kemudian jadi goyang. Nah, pilihannya adalah ya harus direlakan untuk dicabut. Nah, ring suka mengganggu ya. Nah, itu juga harus dicabut ya demi keamanan, demi kebersihan ya. Jadi kalau sudah miring pastinya banyak di situ terjadi atau terdapat retensi makanan ya, banyak kumpulan makanan di situ tidak disikat dengan baik. Nah, jadinya juga akan lubang dan merusak tetangganya, gigi depannya maksudnya ya. Jadi itu pun harus diambil. Nah, kemudian apalagi yang boleh dicabut bila gigi yang rusak parah pada akar giginya. Oke, kemudian gigi patah, itu tadi ya saya sebutkan. Kemudian gigi bertumpuk misalnya, gigi bertumpuk itu kalau susunannya tidak rata, terus kita datang ke kita pingin dirawat, diratakan ya, pasti gigi yang bertumpuk tadi harus diambil untuk memberi tempat gigi yang akan dirawat atau diratakan tadi. Ya, supaya tidak juga terjadi radang gusi ya. Kalau bertumpuk-tumpuk itu akan menyebabkan timbul sakit tumpukan plak ya di sekitar gigi yang bertumpuk atau berdesakan tadi. Oke. Ini posisi bertumpuk atau letaknya yang berdesakan sama saja ya. Kemudian tentunya yang terakhir bila ada kondisi medis tertentu sehingga gigi harus dicabut, nah itu diperbolehkan. Bagi pecinta kopi, jika mendengar kata Gunung Kawi, mereka akan terbayang betapa nikmatnya menyeruput kopi dari Gunung Kawi. Salah satu kopi yang wajib dicoba adalah kopi kencana. Kopi ini ditanam di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Para penikmat kopi milik Muhammad Handre ini, mulai dari perorangan hingga warung kopi, kedai maupun kafe. Awal mulanya kita membuka jasa roasting kopi. Kemudian banyak yang pesan kopi di kita, dikarenakan ada ciri khasnya yang harum dan nikmat. Kencana itu artinya emas, yang dalam istilah orang Jawa melambangkan kejayaan dan Gunung Kawi itu tempat biji kopi berasal. Kita mengambilnya langsung dari petani lereng Gunung Kawi dengan sistem petik merah. Dan kebetulan famili saya banyak yang di Gunung Kawi itu rata-rata punya kebun kopi. Kopi Gunung Kawi itu sendiri akan terasa beda tergantung di mana dia ditanam, karena dipengaruhi oleh ketinggian daerah tersebut. Untuk unsur kandungan tanah yang ada di daerah tersebut, sehingga yang membedakan hasil kopi Gunung Kawi dengan yang lain adalah aroma dan cita rasanya yang beda. Dan kita mengambil dari kopi pilihan yang dengan sistem petik merah, dibersihkan dan dijemur, terus kita sangrai memakai alat semi otomatis. Kami sudah mengantongi izin edar produk, SPPIRT, BPOM, dan sertifikat halal MUI. Untuk kualitas premium dan standing pouch, bungkus coklat dan bungkus bening dalam satu karton berisi 25 bungkus. Berapa, Pak? Untuk saat ini per hari sekitar 50 bungkus dan kami akan terus bertambah sesuai dengan permintaan. Pertama kali yang memesan justru kafe-kafe di sekitar Kepanjen dalam bentuk roast band matang sangrai. Sedangkan dalam kemasan 100 gram dan 200 gram kita taruh swalayan tempat oleh-oleh dan untuk kita sering membagikan tester dengan mencantumkan nomor WA ke tempat penjualan yang kita tuju, sehingga orang mencicipi kopi ini dulu. Setelah tahu rasa dan aroma ciri khas kopi kita ini, orangnya langsung memesan. Untuk saat ini kopi kencana kita pasarkan meliputi lokal Malang Raya, luar kota seperti Sidoarjo, dan luar pulau seperti Bali dan
Untuk kemasan premium harga sekitar 15.000 hingga 17.000. Sedangkan kemasan bening harga sekitar 10 ribuan. Apa, Pak? Yang jelas rasanya lebih enak, tidak enek dan wangi, harum, tidak terlalu pahit dan tidak terlalu asam. Itu ciri khas kopi Gunung Kawi. Semoga usaha kopi Kencana Gunung Kawi semakin maju, semakin luas pemasarannya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, televisi pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.